Nah, jadi mitos ya, mitos yang di Yunani itu mitos yang sudah menjadi percobaan ya untuk mengerti. Ini yang disebut processing to know ya. Nah, sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang hidup. Pertanyaan yang hidup dalam hati manusia. Ya, jadi tadi disebutkan sekiranya gitu ya. Sekiranya mitos itu tidak ada, seolah-olah tidak akan muncul gitu ya si filsafat logos itu. Jadi logos mitos ini adalah ada yang memicu gitu ya, memicu untuk tumbuhnya tentang filsafat itu sendiri. Nah, sehingga melalui mitos itu manusia mencari keterangan-keterangan tentang asal usul dalam semesta dan kejadian yang berlangsung di dalamnya ya, di dalamnya. Nah, mitos-mitos ini, mite-mite ini dibagi dua ya. Jadi kenapa dibagi dua? Sebab ada mitos, tidak seluruh mitos yang bisa artinya mempunyai sifat mengekang gitu ya, sehingga tidak bisa nyah gitu ya. Nah, karena itu dibagi dua lah mitos yang di Yunani itu. Ada mitos yang pertama adalah mitos yang mencari keterangan-keterangan tentang asal-usul alam semesta. Jadi mitos dicoba oleh orang Yunani waktu itu untuk mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta yang disebut mite kosmogoni. Nah, mite kosmogoni. Yang kedua ada mitos mencari keterangan tentang asal-usul. Nah, tapi ada plusnya, dan sifat kejadian alam semesta. Dan sifat kejadian alam semesta. Nah, ini disebut mite kosmologi. Nah, mite kosmologi inilah yang mengelikitik gitu ya, mengelikitik untuk muncul filsafat. Ya. Nah, sedangkan mitos yang kosmogoni, nah ini yang menjadi dongeng, yang menjadi legenda ya, yang menjadikan manusia menjadi manja gitu ya. Nah, dengan itu yang disebut mite kosmogonis. Nah, mite kosmogonis inilah yang digugat ya. Nah, digugat. Tapi untuk bisa menggugat mite kosmogoni, nah ini kan harus bangkit dulu logosnya. Nah, logos ini dibangkitkanlah oleh mitos yang kedua itu, mitos yang di samping mencari asal usul alam semesta ini juga sifat kejadiannya bagaimana. Jadi sudah ada pemelengian gitu ya, ada ruang, ada peluang untuk masuknya logos gitu ya. Maka disebutlah mite kosmologi gitu ya. Nah, sudah ada logos itu kosmologi. Nah, mite yang inilah yang mengumpan gitu ya, yang merangsang ya, menstimulus munculnya logos tadi. Nah, bangsa Yunani kuno selalu mengadakan berbagai usaha untuk menyusun mite-mite yang diceritakan oleh rakyat menjadi suatu keseluruhan yang sistematis ya, yang mite kosmologi ini dan apik gitu ya, apik. Nah, ini sebetulnya sudah ada ya tadi pemelengan itu ya, ada ruang untuk bisa masuk logos itu.
Nah, usahanya itu menampakkan sifat rasional, sifatnya itu. Karena dengan mencari suatu keseluruhan yang sistematis, mereka sudah menyatakan gitu ya, menyatakan keinginannya untuk mengerti hubungan mite yang satu dengan mite yang lain. Mite yang satu dengan mite yang lain. Nah, dengan menyatakan keinginan untuk mengerti hubungan mite-mite yang satu dengan mite yang lain dan menyingkirkan mite yang tidak dapat dicocokkan dengan mite yang lain. Nah, ini sudah tadi yang disebut menstimulus gitu ya, menstimulus, merangsang disebut mitos yang merangsang kepada logos. Kedua, tadi itu tentang mitologi ya. Jadi mitologi orang Yunani itu terbagi dua. Yang penting untuk filsafat itu yang merangsang kepada filsafat adalah mite kosmologi ya, yang sehingga di mite kosmologi ini sudah ada rangsangan untuk logos, untuk filsafat berbicara. Sebab dengan mite kosmologi ini orang Yunani sudah bisa menggunakan ya, walaupun peluangnya sedikit gitu ya, tapi dimanfaatkan si ruang ini untuk menyusun berbagai mite-mite ini sehingga diklasifikasi, kemudian mana mite yang bisa bersatu kesatuan dengan yang lain, mana yang tidak cocok, itu sudah mulai ada analisis sistematis ya, sudah ada rasionalnya di sana. Nah, tapi belum sampai kepada filsafatnya itu sendiri, sehingga filsafat ini justru diumpan, diserangsang oleh mite kosmologi tadi ya, bukan yang kosmogoni. Yang kosmogoni itu yang digempur gitu ya. Yang kedua adalah kesusastraan Yunani. Nah, ini ada Iliad ya, ada Odisea, ini karya Homeros ya. Homeros ini adalah seorang sastrawan itu ya di Yunani ini. Nah, ini mempunyai kedudukan istimewa di dalamnya. Nah, syair-syairnya yang sudah lama digunakan sebagai semacam buku pendidikan untuk rakyat Yunani. Ini yang Iliad ini karya Homeros ini menjadi buku pendidikan untuk rakyat Yunani, sastra ini. Nah, sehingga Pak Plato di dalam dialog politiknya mengatakan bahwa Homeros ini telah mendidik seluruh Hellas. Ya, Hellas itu orang Yunani. Karena dengan puisinya sangat dimengerti rakyat untuk mengisi waktu luang dan serentak juga mempunyai nilai edukatif. Nah, jadi karya sastra pada waktu itu ini yang kedua ya, yang merangsang gitu, yang menstimulus munculnya akal ya, munculnya logika, munculnya filsafat ya. Jadi yang pertama mitos, yang kedua adalah sastra, karya sastra. Yang terakhir adalah pengaruh ilmu pengetahuan. Nah, pengaruh ilmu pengetahuan. Nah, orang Yunani berutang budi kepada bangsa lain dalam menerima beberapa unsur ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ilmu ukur dan ilmu hitung ini sebagian berasal dari Mesir. Pengaruh dari Babilonia dalam perkembangan ilmu astronomi di negeri Yunani, yang juga yang merangsang tumbuhnya, lahirnya dan tumbuh berkembangnya filsafat. Ya, itu ilmu terutama yang didapatkan dari negara-negara luar ya. Nah, ini ilmu ukur dan ilmu hitung, kemudian pengaruh Babilonia dalam perkembangan ilmu astronomi di negeri Yunani. Nah, namun tidak usah dilebih-lebihkan gitu ya tentang pengaruh
dari pihak luar kepada pengetahuan Yunani itu, sebab orang Yunani itu telah mengolah unsur-unsur tadi itu ya. Ini yang tadi disebut menenun itu ya, merajut tadi. Jadi orang Yunani itu telah mengolah unsur-unsur tadi itu, jadi ilmu yang didapat itu dijadikan bahan untuk dianalisis, diurai, kemudian disusun kembali gitu, disimpulkan menurut pendapat sendiri ini tuh. Nah, ini mengolah unsur-unsur tadi dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka oleh orang bangsa Mesir yang tadi pusatnya tadi ya. Begitu juga oleh orang Babilonia. Nah, padanya yaitu pada ilmu itu didapatlah ilmu pengetahuan yang bercorak dan sungguh-sungguh ilmiah yang tadinya didapatkan begitu saja, tapi setelah orang didapatkan oleh orang Yunani diolah, setelah diolah itu adalah diberikan satu putusan, dari putusan itu diambillah kesimpulan-kesimpulan sendiri sehingga berwujudnya ilmu yang bercorak sungguh-sungguh ilmiah gitu ya. Nah, sekarang setelah pengantar itu kita masuk kepada Prasokratesnya. Ya. Nah, filsafat Prasokrates ini ceritanya sudah masuk ke filsafat ya. Kalau tadi baru mau tumbuh berkembangnya. Filsafat alam. Filsafat alam. Nah, pada mulanya banyak ahli pikir ahli pikir alam yang memfokuskan pemikirannya pada apa yang diamati sekitarnya. Jadi pertama kali adalah memfokuskan si pikiran itu kepada alam yang bisa diamati di sekitarnya itu di alam semesta itu. Jadi tidak langsung besar gitu ya seorang pemikir atau seorang filosof itu, tetapi yang ringan-ringan, yaitu ringan-ringan tuh mengamati dengan penuh ketelitian, dengan penuh kesemangatan itu di alam sekitar. Nah, di alam sekitar ini akan membawalah kepada alam yang lebih besar, yaitu kosmos itu. Ya. Nah, sehingga jadilah filosof alam. Jadi zaman Prasokrates begitu. Nah, tipe filsafat alam ini disebut juga dengan filsafat Prasokrates. Ya. Jadi dulu-dulunya tidak ada cerita-cerita tentang Prasokrates, filsafat alam, gitu ya. Tapi orang mempelajari sebab tertarik kepada dunia filsafat, kemudian dipelajari. Pelajaran filsafat itu kan bisa lewat historis, bisa lewat sistematis, bisa lewat kritis, gitu ya. Nah, kritis. Nah, terutama orang yang mempelajari secara kritis, nah ini bisa menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalam tumpukan-tumpukan filsafat itu, sehingga membuatlah satu istilah ya yang tidak jauh dari penemuannya itu. Jadi dulunya nggak ada yang disebut Prasokrates, filsafat alam gitu ya, filsafat yang lain-lainnya ya. Yang ada teh filsafat teh unggul gitu ya. Nah, tapi setelah orang mempelajari secara sistematis atau secara kronologis, historis ya, maupun secara kritis, jadilah mendapatkan istilah-istilah yang tentu tidak jauh dari tumpukan dokumen yang terdapat di dalam bidang-bidang filsafat itu. Karakter pemikiran filsafat ini berbeda dengan pemikiran filsafat zaman Sokrates nanti dan berikutnya. Ya, jadi kenapa diadakan Prasokrates justru untuk memilih dan memilah supaya kita siap menghadapi bahwa segala sesuatu itu termasuk filsafat adalah mempunyai jiwa zamannya, gitu ya, mempunyai jiwa zamannya. Nah, jiwa zaman inilah yang membedakan antara satu filsafat dengan filsafat yang lain. Nah, belakangan ini tokoh-tokoh filosofnya ya, belakangan ini, nah ini tadi saya singgung ada hasil penelitian dan dulunya tidak ada. Jadi belakangan ini tokoh-tokoh
filosofnya lebih dikenal dengan filosof atau filosof atau pemikir filsafat pertama ya, atau filosof alam. Jadi kalau bicara tentang filosof pertama itu artinya filosof alam. Pola pikirnya ya, pola pikir filosof alam ini atau Prasokrates ini mencari unsur induk. Nah, unsur induk itulah yang disebut arche tadi ya di awal. Arche. Ya, itu pencarian unsur induk itu disebut arche. Akar ya atau asal muasal. Yang dianggap asal dari segala sesuatu. Nah, ini karakter berpikir filosofinya itu selalu mencari unsur dasar, mencari apa disebutnya itu akar yang melatar belakangi atau sumber dari segala sesuatu itu yang disebut arche itu. Jadi selalu mencari arche. Itu pola pikirnya. Nah, pandangannya melahirkan monisme. Dari pikiran filosofisnya para filosof alam ini akan menemukan monisme, yaitu aliran yang menyatakan hanya satu kenyataan fundamental. Kenyataan tersebut dapat berupa jiwa, materi, Tuhan atau substansi lain yang tidak dapat diketahui. Ya, jadi mendapatkanlah dari pola pikir ingin meraih atau mencapai arche, dari pencapaian akhir itu mendapatkanlah satu pandangan filosofi yang mapan yang disebut monisme, yaitu aliran yang menyatakan hanya satu kenyataan yang fundamental. Nah, yang fundamental itu bisa jiwa, bisa materi, bisa Tuhan atau substansi lainnya yang tidak dapat diketahui. Tokoh-tokohnya filsafat alam. Pertama Thales ya. Ini Thales. Thales berpendapat bahwa kenyataan yang terdalam itu arche itu adalah satu substansi, adalah air. Nah, udah dibahas waktu di kosmosentris ya. Yang kedua tokohnya adalah atau filosofnya Anaximander. Nah, ini Anaximander ini dia berkeyakinan bahwa yang merupakan kenyataan terdalam adalah to apeiron. To apeiron ini adalah suatu yang tanpa batas, tidak dapat ditentukan dan tidak memiliki persamaan dengan salah satu benda yang ada di dalam dunia ini. Itu Anaximander ya. Yang ketiga tokohnya adalah atau filosofnya Anaximenes. Anaximenes ini berkeyakinan bahwa kenyataan yang sedalam-dalamnya yaitu arche, kenyataan yang sedalam-dalamnya yaitu arche adalah udara. Nah, berbeda lagi dengan Pitagoras yang berikutnya, keempat tokoh filsafat Prasokrates ini adalah Pitagoras. Nah, arche yaitu yang asal muasal segala sesuatu itu maksudnya adalah bilangan. Sehingga nanti Pitagoras disebut bapak bilangan ya. Nah, jadi arche itu adalah bilangan. Kelima Heraklitos. Nah, menurut Heraklitos arche itu api. Ya, api. Nanti sifatnya kenapa api tidak seperti yang lain yaitu Thales ya adalah air, tapi ini api. Nah, dengan api ini maka Heraklitos berpendapat bahwa segala itu terus mengalir, pantare. Keenam Parmenides. Nah, Parmenides ini segala sesuatu tetap tidak bergerak. Ya, sebaliknya dari Heraklitos ya, segala sesuatu itu tetap tidak bergerak. Nah, bukan sebagaimana yang diasumsikan oleh banyak filosof lain.
Nah, sebab ada yang lahir di Milesia ya, Milesia. Ini yang tiga tokoh ini, Thales, Anaximander dan Anaximenes ini lahirnya di Milesia ya, karena itu disebut tokoh madhab Milesian. Nah, jadi tokoh madhab Milesian ini adalah Thales, Anaximander, Anaximenes. Nah, ini mereka telah mampu mengilhami banyak pemikiran selanjutnya. Ya, dari bidang metafisik, mereka tuh dari bidang epistemologi, dari bidang aksiologi. Ini ketiga tokoh dari Milesia ini adalah cukup memberi ilham kepada banyak pemikir ya, pemikir yang berikutnya. Ketiga pemikir dan sumbangsihnya ini yaitu Thales, Anaximander dan Anaximenes ini diapresiasi oleh banyak pemikir. Bukan karena apa yang telah mereka capai, bukan, tapi karena apa yang mereka upayakan. Nah ini, ya. Jadi bukan produk yang dihargai, ya, oleh orang-orang itu, tetapi adalah proses itu, upaya mereka itu, upaya Thales, upaya Anaximander, Anaximenes. Jadi bukan hasilnya ya, tetapi prosesnya. Jadi usahanya. Jadi bukan bawa kuehnya, bukan bawa rotinya, tetapi usaha dia datang ke sini gitu. Ya datangnya ke sini. Walaupun kuehnya mahal-mahal itu ya, kalau dianya enggak datang kan, nah, maka prosesnya bukan hasilnya gitu ya. Hasilnya. Nah, kemunculannya didorong oleh hubungan antara pemikiran Yunani dengan Babilonia dan Mesir ya. Kemunculan mereka bertiga ini adalah didorong oleh hubungan antara pemikiran Yunani dengan Babilonia dan Mesir. Ya. Nah, Miletus ini adalah kota yang menjadi kota niaga ya, yang makmur ya, yang saat itu makmur sekali adalah di Miletus ini. Nah, interaksi dengan bangsa lain di kota tersebut ini mengakibatkan positif ya, dengan mengkikis sifat dan sikap primitif bangsa Yunani. Jadi di Miletus inilah jadi karena ada interaksi itu menjadi mengubah sikap dan sifat primitif orang Yunani. Nah, itu khususnya di Miletus ini ya. Nah, pemikiran para filosofnya itu ini memberikan dasar bagi lahirnya filsafat di kemudian hari. Ya, udah kasih dulu. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari mereka, ya, dari tiga tokoh ini. Pertama, tidak mempercaya lagi pada pengetahuan yang didasarkan pada mitos, legenda, kepercayaan, dan agama. Kedua, pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir dan mengamati, gitu ya, berpikir dan mengamati. Ini pelajaran yang bisa diambil dari ketiga tokoh Milesian ini ya. Yang ketiga, asal muasal segala sesuatu terjadi atas satu hal yang tunggal. Itu yang tadi yang fundamental itu monisme ya. Sebab nanti ya monisme ini sudah masuk ke metafisikanya sebetulnya monisme itu. Monisme itu satu kan ada tiga madhab di dalam metafisika itu. Ada monisme, itu serba satu, serba tunggal. Ada dualisme, serba dua, atau disebut juga paralelisme. Nah, kemudian ada serba banyak yang disebut pluralisme. Nah, jadi ini ada memberikan metafisiknya ya. Nah,
pendalaman kepada Thales, ini Thales seperti disinggung tadi lahir di Miletus, dia filosof pertama. Ya. Pemikirannya yang sangat terkenal adalah zat utama yang menjadi dasar semua kehidupan adalah air. Ini terkenalnya sampai sekarang. Dan tadi bisa mengundang kepada berbagai pemikiran berikutnya. Siswanya yang terpenting yaitu Anaximander. Jadi Anaximander adalah siswa dari Thales. Tapi bisa berbeda ya, begitu di filsafat. Tapi manusia itu makhluk terbuka ya menurut filsafat itu. Filosof alam Thales ini. Nah, beliau dibesarkan di tempat kelahirannya yaitu di Miletus itu ya. Nah, ini salah seorang sebagai tokoh madhab Milesian. Tadi kan ada 3, Thales, Anaximander, Anaximenes. Ini salah seorangnya adalah gurunya ya, yaitu dari madhab Milesian, yaitu Thales. Nah, tokoh yang mampu meramal terjadinya gerhana. Dan memang menurut di sejarahnya itu ya, menurut para banyak astronom, memang terjadi kali pertama di tahun 585 sebelum Masehi ya. Nah, jadi ramalan beliau yaitu Thales adalah terjadi. Dalam perjalanan hidupnya, ini pernah mengadakan perjalanan ke Mesir, kemudian memperkenalkan ilmu geometri ke Yunani. Nah, beliau mempunyai kemampuan untuk membuktikan kepada dunia. Jadi gini ceritanya, dia itu kan seorang miskin ya, miskin Thales ini. Ya. Nah, tapi dalam waktu sekejap dia bisa jadi kaya lantaran kepintarannya gitu ya. Karena itu sebetulnya seorang filosof itu mampu membuktikan pada dunia bahwa para filosof itu bisa kaya dengan gampang gitu ya, jika mereka mau. Nah, tapi persoalannya para filosof itu ambisinya menuju kepada arah lain gitu ya, pada arah lain. Maka hidupnya sederhana. Itu Thales ya. Nah, sekarang yang kedua Anaximander. Ini tentu tadi sudah disinggung, beliau ini adalah muridnya Thales dan termasuk tokoh kedua dari madhab Milesian ya. Yang ketiga nanti Anaximenes ya. Nah, dianggap sebagai seorang filosof alam. Saya belajarnya ke Thales. Hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, sama di Miletus. Nah, berpendapat bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan apeiron, karena tidak memiliki sifat-sifat zat yang ada sekarang. Nah, itu pendapatnya berbeda dengan gurunya ya. Nah, ini Anaximander ini mengatakan bahwa segala hal yang berasal dari satu substansi yang asali, yaitu arhe itu. Namun substansi itu bukan air seperti yang diyakini oleh Thales. Ya. Nah, melainkan situasi itu tak terbatas, abadi, tak mengenal usia, dan melingkupi seluruh dunia. Unsur-unsur yang telah dikenal itu saling beroposisi, ya, beroposisi. Udara bersifat dingin, air bersifat dingin, dan api bersifat panas. Akarnya terjadilah apabila salah satu dari substansi itu yang asali itu, substansi yang lain tentu akan menjadi punah. Maka Anaximander ini tidak mengambil salah satu dari gejala alam ini seperti yang diambil oleh gurunya Thales. Coba kalau itu yang diambil pasti ada kepunahan gitu ya. Kalau ini yang satu jadi substansi maka yang lain harus punah. Tapi kenyataannya tidak. Nah, dengan dalil itu maka
yang menjadi asal segala sesuatu itu jangan dari dunia gitu, tapi harus dari luar dunia. Yang di luar dunia itulah yang tak terbatas itu. Nah, gitu ya logika. Ini sudah ada logikanya, sudah ada epistemologi di Thales maupun di Anaximander gitu ya. Nah, jadi substansi adalah dengan demikian harus bersifat netral. Nah, ya, jadi netral dan di tengah perselisihan kosmis. Di kosmis ini selalu berselisih. Kalau salah satu dijadikan satu yang esensial, maka ada yang penghancuran. Tapi kenyataannya tidak. Nah, kalau begitu logisnya bahwa yang menjadi asal segala sesuatu itu adalah yang tak terbatas. Nah, jadi mereka Anaximander memiliki argumentasi untuk membuktikan bahwa substansi asali itu bukan air atau substansi lain. Nah, misal saja substansi itu bersifat asali, maka substansi itu akan mengalahkan yang lain. Ya, tadi sudah disinggung, ya, ada peralihan kosmis. Ya. Nah, beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki rasa keingintahuan ilmiahnya itu tertinggi atau besar. Ya. Jadi kuriositasnya beliau ini sangat tinggi, sangat besar. Karena itu menurut ceritanya Anaximander ini adalah orang yang pertama membuat peta. Dia mempunyai pendapat tentang bentuk bumi. Bumi ini adalah silinder. Dan Anaximander ini mengatakan bahwa matahari sama besarnya dengan bumi. Nah, sama seperti Thales gurunya, Anaximander ini dikenal sebagai seorang filosof alam. Ya. Yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes ini berkeyakinan bahwa yang menjadi asal dunia adalah udara. Udara lah yang meliputi seluruh alam, dan udara pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia yang amat diperlukan untuk bernapas. Jadi kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernapas. Karena itu inti segala sesuatu adalah udara, kata Anaximenes. Jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer. Jika dipadatkan, udara akan menjadi air, dan jika dipadatkan lagi akan menjadi tanah, dan akhirnya akan menjadi batu. Itu asalnya adalah dari udara. Nah, ini merupakan tokoh terakhir dari Tritunggal Madhab Milesian, ya. Itu kan Thales, Anaximander, Anaximenes. Hampir memiliki pendapat yang sama dengan Anaximander, ya. Karena berdekatan gitu ya. Ini pendapatnya itu hampir pendekatan itu Anaximenes itu dengan Anaximander, dan Thales tentunya juga sama. Ini berdekatan, yaitu sama-sama berorientasi ke alam tadi. Nah, beranggapan bahwa bumi berbentuk seperti meja bundar. Anaximenes ini merupakan tokoh yang memberi pengaruh besar terhadap Pythagoras. Pythagoras dipengaruhi oleh Anaximenes, dan banyak pemikir spekulatif selanjutnya juga dipengaruhi oleh anak Ximenes ini. Nah, Pythagoras yang keempat. Nah, Pythagoras ini matematikawan ya, dan filosof Yunani yang paling terkenal melalui teoremanya ya. Kita ini terkenal sampai sekarang. Ini Bapak Bilangan, tadi sudah disinggung Bapak Bilangan. Dia memberikan sumbangan penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan. Jadi ini salah seorang filosof yang bertolak atau berangkat dari
ada rasa religiusnya ya Pitagoras. Bahkan Pitagoras ini adalah disebutnya dia berfilsafat menggunakan dimensi mistis ya. Kehidupannya dan ajarannya tidak begitu jelas disebabkan banyak legenda-legenda dan kisah-kisah mengenai diri Pitagoras ini ya. Akibatnya jadi tidak jelas tentang pola pikirnya, kemudian produk pikirannya, sebab dijadikan satu cerita-cerita atau kisah-kisah yang dibuat mengenai diri Pitagoras ini. Nah, ini Pitagoras ini tetap percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika. Merasa bahwa segalanya dapat diprediksi dan diukur oleh siklus beritme. Ya. Di dasar segala sesuatu ialah bilangan. Jadi oleh karena itu orang yang tahu dan menguasai dan mengerti betul tentang bilangan, ia akan tahu segala sesuatu. Jadi rumusnya matematik dulu. Dia ahli ilmu pasti dan ahli musik. Ya. Ini penyelidikan alam, ya, artinya dia menyelidiki alamnya memang mendalam ya, menyelidiki alam. Walaupun dia seorang matematik, seorang ahli musik, tetapi mendalami atau pendalaman tentang alam, ya, menganalisis alam, ini sangat sangat mendalam dan besar pengaruhnya di lingkungan ahli pada zamannya itu ya. Lahir di Pulau Samos, ya, tidak di Malaysia tapi di Samos. Ini keturunan dari keluarga terpandang. Menurut sebagian mengatakan keturunan dewa Apollo ya mereka. Pitagoras itu adalah keturunan dewa Apollo. Sebagai pribadi yang menarik, meskipun filsafatnya agak membingungkan, jadi menarik, kepribadiannya sangat menarik. So, memang turunan dewa. Pikiran dan ajaran agamanya diwujudkan dalam bentuk ordo. Ya. Ordo itu madhab, ya, ordo. Ordo keagamaan yang cukup berpengaruh dan bahkan bisa meneguhkan seorang pendeta ya. Ini kelihayan tentang ordo keagamaannya. Ya. Semua petuahnya berasal dari konsepsi-konsepsi tabu primitif. Ya. Tabu itu artinya larangan ya, tabu. Larangan atau bahasa agama kita disebut haram, nah itu disebut tabu. Jadi tabu primitif artinya keharaman orang-orang sederhana ya, orang primitif. Itu semua petuahnya. Dia bermadhab atau madhabnya merupakan arus utama tradisi mistis tadi singgung yang dianggap bertentangan dengan kecenderungan ilmiah. Padahal dia seorang ahli matematik, ilmu pasti, tapi karena dia mendalami musik, juga mendalami agama, sehingga pola pikirnya pola pikir mistis. Padahal mistis ini bertentangan dengan ilmiah. Tapi beda dengan mitos ya, tapi ini mistis. Ya. Tetap menjadi tokoh berpengaruh pada pola pikir selanjutnya. Ini model kombinasi yaitu beliau itu mengkombinasikan, memadukan antara matematik dengan teologi. Nah, pola pikir kombinasi ini masih berpengaruh ya kepada sampai saat sekarang. Ya, dia telah menanamkan ciri filsafat, ya, menanamkan ciri filsafatnya itu adalah dengan bercorak religius. Jadi yang bercorak religius. Di abad pertengahan dan zaman modern hingga kepada Immanuel Kant. Nah, nanti di modern di Immanuel Kant, hal tersebut bisa dilihat mengenai perpaduan ya yang begitu mendalam antara agama dan penalaran. Itu jadi sampai sekarang kan ada pergolakan itu bagaimana nih yang sedang perang yaitu antara agama dengan filsafat penalaran ya, antara aspirasi moral dan logika yang memuliakan segala yang baka. Baka itu yang tetap ya, bako bahasa Arabnya ya.
Selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah Xenophanes. Ya, Xenophanes ini seorang agamawan yang saleh. Jadi Xenophanes agamawan yang saleh dan taat beragama. Soleh lah bahasa kita nyama soleh. Jadi taat beragama ini pandangannya mengenai Tuhan itu tidak banyak. Jadi dia mempunyai pandangan bahwa Tuhan itu tidak banyak, tapi hanya satu. Ya. Satu. Karena itu di dalam buku disebutnya tuh Anihal wal Milal ya, dikutip tentang Xenophanes ini. Jadi bukan, tapi beda dengan kerangka kita di dalam tauhid ya, di dalam tauhid. Sebab di mereka Tuhan itu belum tentu Tuhan yang diwahyukan ya, tapi Tuhan yang ditemukan. Ya. Nah, karena itu Tuhan itu satu, tapi jangan cepat-cepatlah kita menyebutkan bahwa Xenophanes ini pendukung tauhid, belum tentu. Sebab beda-beda kerangka pikir ya, beda kerangka pikir, beda landasan penalaran. Memandang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan yang Maha Esa, jelas ya, dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi bukan dari air, bukan dari yang tidak terbatas, bukan dari udara, bukan bilangan, tapi dari Tuhan yang Maha Esa, yang memelihara alam semesta. Ya, tapi sekali lagi ini belum tentu sama persis dengan tauhid yang dikembangkan di kita ya, sebab beda alur, beda jalur. Nah, walaupun tadi disebutkan di muka bahwa mitos, legenda, kepercayaan agama, nah ini jangan Anda menyebutkan agama di sini adalah agama yang diwahyukan, bukan. Tapi agama yang paling tidak agama natural ya, yang disebut agama ardi gitu ya, agama ardi yang hasil perenungan-perenungan, maka muncul dewa ya, coba. Dewa itu kalau di kita itu adalah jadi bukan Tuhan sebetulnya, tapi yang dekat dengan Tuhan, gitu ya. Seperti para wali lah gitu di kita. Maka tadi disebutkan bahwa Pitagoras turunan dewa, ya bukan pangeran di sana gitu ya, bukan pangeran, bukan Tuhan, tapi yang dekat kepada Tuhan. Nah, walaupun dari Tuhan yang Maha Esa, tapi jangan cepat-cepat kita menyimpulkan bahwa Xenophanes adalah ahli tauhid gitu, jangan ya, beda. Nah, nanti kan ada pertarungan terminologi. Nah, pengaruh dan kontribusinya tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab petuah dan nah ini artinya gini, karya-karya Xenophanes ini tidak bisa didapatkan ya, karena itu ya tidak terbukukan tulisannya. Nah, maka yang didapat itu informasi-informasi tentang nasihat-nasihat beliau gitu ya, gitu ya, jadi tidak dituliskan. Jadi, karena itu di sini didapatkan dari nasihat-nasihat yang ya ada informasi tentang beliau ini gitu ya. Nah, muridnya adalah salah seorangnya adalah Parmenides. Ya, Parmenides ya. Ini salah seorang muridnya. Ini lahir di Elia, Italia Selatan. Dikenal sebagai orang yang besar ya, orang besar yang ahli dalam bidang politik. Belum? Minum atuh, Mak. Minumnya ini pakai gelas. Oke. Nah, ya Amak kuliah. Ya. Enggak. Amak kuliah dulu sebentar. Nah, dikenal sebagai orang besar yang ahli dalam bidang politik ya, dan pernah memangku jabatan, tetapi
Parmenides ini terkenal bukan karena jabatannya, tapi karena kecerdasan dan ketajaman pikirannya, gitu ya. Ketajaman pikirannya. Gitu ya. Nah, ini membagi pengetahuan manusia menjadi dua. Ya. Ini lebih dekat ke epistemologinya ya, epistemologinya. Jadi dia membagi pengetahuan manusia menjadi pengetahuan indera, pengetahuan manusia yang diperoleh melalui pengamatan terhadap realitas materi. Ada pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan ya realitas materi ini disebut pengetahuan semu oleh beliau karena pengetahuan tersebut perolehannya didasarkan pada perubahan dan gerak atau menjadi. Sedangkan perubahan dan gerak ini adalah lemah. Karena itu pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan atas realitas materi ini adalah pengetahuan yang semu ya. Artinya pseudo ya, pseudo. Pseudo itu artinya semu ya. Nah, kedua pengetahuan budi. Nah, pengetahuan budi ini pengetahuan yang dapat dipercaya dan benar karena perolehannya didasarkan pada sesuatu yang tetap. Nah, Parmenides berpendapat bahwa segala itu tetap, tidak ada perubahan. Nah, kenyataan yang benar hanya dapat diketahui dengan akal, nah, bukan dengan pengamatan indera. Jadi pengamatan indera itu remah, ilmu yang didapatkan itu rendah gitu ya, bahkan semu. Maka kenyataan itu hanya bisa diperoleh melalui akal. Nah, dengan mengambil objek alam, ya, beliau berpendapat bahwa arhe, yaitu materi terdalam, arhe, merupakan sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah, serta hanya ada satu. Ya, lagi-lagi yang satunya itu dia ini belum tentu bilangan dan satu ini belum tentu esa. Nah, yang ada itu tetap. Yang ada itu tetap. Yang ada itu tidak mungkin berubah. Nah, yang ada itu tak mungkin bergerak. Nah, yang ada itu tidak mungkin kita kenal dan kita ketahui. Yang ada itu ada. Nah, yang ada itu ada gitu ya. Being is being atau is gitu ya bahasanya itu. Nah, kebenaran yang tidak mungkin dimungkiri atau dipungkiri ya. Nah, mengenai yang ada, orang dapat mengenai yang ada ini sebab beliau bertolak dari yang tetap tadi ya, arhenya itu. Nah, mengenai yang ada, orang dapat mengemukakan dua pengandaian ya. Nah, pengandaian itu hipotesa ya, hipotesis. Nah, orang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu tidak ada, atau bahwa yang ada itu sekaligus ada dan tidak ada. Itu yang hipotesa ke-1. Hipotesa yang kedua, pengandaian itu salah. Bahwa yang ada itu tidak ada, itu salah. Atau yang ada itu sekaligus ada dan tidak ada. Itu orang akan tidak jauh berbicara tentang ada itu dari dua alternatif tadi. Mustahil bahwa yang ada itu tidak ada. Dan bahwa yang tidak ada itu ada. Yang tidak ada justru tidak ada. Dan yang tidak ada mustahil dapat dipikirkan atau dibicarakan. Yang dapat dipikirkan atau dibicarakan, yang dapat dipikirkan dan dibicarakan hanya yang ada saja. Jelas bahwa yang ada itu ada. Yang tidak ada itu tidak ada. Jalan tengah tidak mungkin. Yang ada tidak mungkin menjadi tidak ada. Dan yang tidak ada tidak mungkin menjadi ada. Oleh karena itu, yang tidak ada tidak dapat dipikirkan. Dan hanya yang ada yang dapat dipikirkan. Maka berada dan berpikir adalah sama. Atau identik.
bagi beliau ada dan berpikir itu sama. Tuh ya. Dia Parmenides, ya Allah. Nah, memikirkan gerak, perubahan atau menjadi. Karena itu filsafatnya disebut filsafat ada. Ini jagonya adalah Parmenides. Nah, lawan dari Parmenides yaitu Heraklitos. Nah, Heraklitos dia lahir di kota Efesos, terpengaruhi oleh alam pikiran filosof alam, dan terpengaruhi oleh filosof alam. Segala sesuatu berasal dari api, ya tadi sudah disinggung api. Api berubah terus. Api suatu hal yang chaotis. Chaotis itu artinya kacau. Api yang kacau. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti berubah. Tidak ada sesuatu yang tetap. Tidak ada sesuatu yang abadi. Semuanya ada berubah. Tidak ada cinta abadi. Yang ada adalah cinta perubahan. Semua dalam keadaan menjadi. Nah, itu kata ini lawannya Parmenides, ya. Yang menjadi arhe, segala sesuatu berasal dari api. Sifat dasar api adalah terus berubah. Api berubah. Terus bergerak dan tidak tetap. Karena itu yang menjadi sebab asal mula segala sesuatu itu adalah gerak, perubahan, dan menjadi. Semuanya lewat dan tak ada yang tetap. Maka dirumuskanlah dengan istilah yang indah, pantare, semua mengalir. Satu-satunya realitas adalah perubahan, tak terdapat yang tetap. Realitasnya adalah berubah atau menjadi itu. Nah, itu tidak ada yang tetap. Filsafat menjadi. Tidak ada sesuatu pun yang betul-betul berada, sebab semuanya menjadi. Segala sesuatu yang ada bergerak terus-menerus, bergerak secara abadi. Segala sesuatu berlalu dan tidak ada sesuatu yang tetap. Perubahan terjadi dengan tiada hentinya. Terus berubah tiada hentinya. Seluruh kenyataan adalah arus sungai. Orang tidak mungkin turun 2 kali dalam arus sungai yang sama. Sebab air sungai itu terus berlalu. Mengalir. Berganti-ganti. Ya Allah. Berarti demikianlah juga dengan segala sesuatu. Tidak ada yang tetap. Hakikat segala sesuatu adalah menjadi. Nah, itu Heraklitos, ya. Lawan dari Parmenides. Akan muncul Zeno. Ini Zeno ini lahir di Elia, ya. Nah, ia terkenal ketangkasan perkataannya dan ketajaman pikirannya. Jadi ini nanti Zeno ini mempunyai pengaruh nanti ke logika. Jadi logika itu sudah ditemukan di zaman Thales, ya, di zaman Thales. Otomatis di Zeno itu. Nah, ini jadi jago logika, ya. Nah, tapi belum tersusun seperti zaman Aristoteles. Nanti berbicara di logika. Karena itu logika sekaligus dikuasai dengan retorika. Nah, ini Zeno ini jago retorika. Jago, dia tangkas perkataannya, dia tajam pikirannya dengan logika, tangkas perkataannya dengan retorika. Nah, jadi kalau kita ingin seorang penceramah, seorang khotib, ya, seorang khotib atau seorang orator. Nah, orator bicaralah, belajarlah kepada Zeno. Nah, ya, kepada Zeno. Bisa-bisa nanti kita menggantikan ketajaman perkataan dan ketajaman pikirannya Pak almarhum, ya, sejuta umat. Pak Jainuddin MZ, HD sekali bicaranya itu, ya. Ya Allah.
Ini dipelajari ya, mumpung semester 3 nih. Pelajari retorika dan logika. Cara gitu. Sehingga terkenal karena ketangkasan perkataan dan ketajaman pikirannya, alias retorikanya it's okay, logikanya it's okay. Salah seorang muridnya adalah Parmenides. Nah, jadi artinya gurunya Parmenides, dia salah seorang muridnya. Mempertahankan filsafat gurunya tidak dengan menyambungkan keterangan atau menambahkannya, melainkan dengan mengembalikan keterangan terhadap dalil-dalil orang-orang yang membantah gurunya, dinyatakan salah, maka pendirian gurunya benar dengan sendirinya. Nah, ini tadi jago logikanya. Nanti di logika diungkap kembali ya sejarah logika. Mempertahankan benar kesatuan ada ini dan mengingkari benar gerak. Jadi dia sesuai dengan Parmenides bahwa yang ada itu ada. Nah, itu dipertahankan benar. Nah, mereka Zeno ini mengingkari benar tentang gerak, itu yang oleh Heraklitos, itu gerak. Gerak itu tidak ada. Itu gini, itu jebakan aja. Jebakan aja. Itu mungkin salah aja mata itu. Tidak bergerak. Hakikatnya diam, ya. Nah, karena itu panah yang lepas dari gondewanya itu jadi busurnya, itu sebetulnya diam. Kenapa diam? Nah, sebab di tempat. Jadi walaupun ngeblesat ngepingin ke Amerika, itu sebetulnya diam. Sebab baik Amerika maupun Indonesia itu adalah dunia. Nah, dunia ini udah diam. Karena itu tidak ada yang sampai-sampai gitu ya. Tidak ada sampai-sampai di dunia ini. Sebab masih di tempat itu. Kok itu lempang, itu bergerak, itu kelihatan aja. Ya, itu kelihatan aja. Jadi kalau kita nanti ke Taman Sari, jalan Taman Sari ke Unisba, pada akhirnya diam walaupun kita sedang berjalan kaki umpamanya itu. Nah, itu kelihatan